Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo Bu Suci. Jadi aku bilang dewe. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Ustadz Muhammad Imam Haudi sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum Al Ustadz menyampaikan kajian kitabnya, mari kita bersolawat atas Nabi. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib. salam alaika. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Kepada yang terhormat Al Ustadz Muhammad Imam Haudi, kesempatan dengan segala hormat kami persilakan. Monggo Al Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pengajian kitab Risalatul Mu'awanah pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barakah manfaat. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Halaman 26. Wa'lam annal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fardu kifayatin. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang sudah ada yang melakukan, maka gugurlah dosa, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Dan pahala akan diberikan kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jika tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya terkena dosanya. Wal wajibu alaika, yang wajib bagimu ketika engkau melihat orang yang meninggalkan kebaikan atau melakukan kemungkaran, yaitu ngasih tahu dia bahwa yang baik itu adalah baik dan yang mungkar itu adalah mungkar. Kalau kemudian dia tidak meninggalkan kemungkaran tersebut, maka hendaknya kamu menasehatinya dan memberikan peringatan kepadanya. Kalau dia tidak mau berhenti, maka kamu boleh ngerasi dia. Kemudian juga wa hadhihi rutbah la yastaqilu biha illa man bazzala nafsahu lillah. Derajat ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Amma rutbatani al-awwalatani, adapun dua derajat ini yaitu ngasih tahu dan menasihati, itu orang yang bodoh atau orang alim itu harus dikasih tahu tentang hal tersebut. Wa'lam annal amra bil ma'ruf bil wajib wan nahyi 'anil muharram wajib wal amru bil mandub wan nahyi 'anil makruh mustahab.
ketahuilah bahwa amar ma'ruf terhadap suatu kewajiban itu adalah dan mencegah sesuatu yang haram itu adalah wajib. Dan memerintahkan sesuatu yang sunnah, mencegah sesuatu yang makruh itu hukumnya sunnah. Wa alaika idza amarta bima'rufin. Jika engkau melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar, kemudian engkau tidak didengar, maka engkau bisa berpindah dari tempat kemungkaran dan mendiamkan pelakunya sampai dia menerima keputusan dari Allah. Wa alaika bikarahiyatil ma'asi. Sebentar nggih, kula tak komunikasi sebentar kali derek. Ustaz. Salawat Nabi dulu yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Sing selawatan aku nadane ilang Om Sang. Sing nadane sing ora ilang. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Rasul ya Habib أشرقت علينا فاختفت من البدر مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Pilih Ibu. Bu, ampun udur sempurna udur sampean hadir. Allahumma monggo Al Ustaz. Wa alaika bikarahiyatil ma'asi. Hendaknya engkau tidak senang melakukan perbuatan maksiat dan tidak senang atau membenci terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat dan marah kepada mereka karena Allah. Ini wajib bagi setiap orang mukmin.
ketika engkau dizolimi atau dicela, kemudian nampak darimu kamu marah, wajah berubah, kamu tidak senang terhadap perbuatan atau pelakunya, melebihi dari apa yang ada atau lebih besar dibanding ketika engkau mendengar kemungkaran dan melihat kemungkaran, maka nyatakan bahwa dirimu adalah orang yang lemah imannya. Dan sesungguhnya kehormatanmu dan hartamu itu lebih mulia di sisimu daripada agamamu. Jika engkau mengetahui dan menyatakan bahwa sesungguhnya engkau ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kamu tidak didengar, kamu tidak diterima, atau kamu mengetahui bahwa ketika engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kamu akan mendapatkan mudarat terhadap dirimu dan hartamu, maka diperbolehkan bagimu untuk diam. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar setelah sebelumnya hukumnya wajib itu termasuk keutamaan yang besar yang menunjukkan pelakunya kepada kecintaan kepada Allah melebihi kecintaannya terhadap sesuatu yang lain. Ketika engkau mengetahui bahwa sesungguhnya mungkar itu bisa bertambah dengan sebab dicegah atau bahayanya berentek kepada orang lain dari kalangan muslimin, maka diam lebih baik, terkadang malah wajib. Wa iyyaka wal mudahana fa innaha minal jaraim. Takutlah kamu dari mertambuh itu cuek, tidak peduli, masa bodoh. Orang mau melakukan keburukan, orang mau melakukan kebaikan, itu masa bodoh, jangan seperti itu. Karena itu termasuk dosa. Wahya ayyakunal hamilu laka ala sukut al khauf min fawati malin au jahin au naf'in yakunu min kibalil mubashir lil munkar wa ghairihi minal fasaqah. Yang mendorongmu untuk diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena takut tidak dapat harta, tidak dapat pangkat, tidak dapat manfaat yang muncul dari pelaku kemungkaran, yaitu orang fasik, itu namanya mudahanah itu tidak peduli. Wa alaika iza amarta, hendaknya engkau ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ikhlas karena Allah, pelan-pelan dengan penuh pengajaran, penuh kasih sayang, kemudian juga mengamalkan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Kalau bisa seperti itu, maka perkataannya akan diterima oleh hati, diterima oleh pendengaran, dan tidak akan ditolak. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, tawakal kepada Allah, punya akhlak menyayangi sesama manusia, maka dia tidak akan bisa menahan dirinya ketika melihat kemungkaran sampai dia menghilangkan kemungkaran tersebut. Wa iyyaka wa tajassus, janganlah kamu meneliti keburukan orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa meneliti aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan meneliti aibnya, bahkan dipermalukan walaupun di dalam rumah sendiri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya maksiat itu kalau tertutup itu tidak akan membahayakan kecuali kepada pelakunya. Tapi kalau sudah nampak dan tidak dirubah, maka bahayanya bisa lebih luas. Hendaknya engkau ketika maksiat, mungkar nampak di suatu tempat dan engkau berada di situ dan engkau tidak mampu merubah, kecuali dengan menyendiri, maka yang lebih selamat
menyendiri atau berpindah dari tempat tersebut itu lebih baik. Karena siksa Allah kalau turun di suatu tempat, maka orang baik dan orang tidak baik kena semua. Dan siksaan itu bagi orang mukmin yang bisa menjadi penghapus dosa, tapi bagi yang lain bisa menjadi siksa. Wallahu a'lam. Pasal ini menerangkan hendaknya engkau adil ya, terhadap rakyatmu yang khusus ataupun yang umum. Senantiasa menjaga, ngopeni, karena Allah akan memintai pertanggungjawaban atas rakyatmu tersebut. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rakyatmu yang khusus maksudnya ya anggota badan yang 7 ya, lisan, pendengaran, penglihatan, perut, farji, tangan, kaki, karena anggota badan ini adalah rakyatmu yang dipasrahkan oleh Allah kepadamu, amanah yang diamanahkan oleh Allah kepadamu. Maka hendaknya engkau menjaga dari anggota badan itu agar tidak bermaksiat kepada Allah, dan anggota badan itu agar bisa digunakan untuk taat kepada Allah. Karena Allah menciptakan itu semua agar digunakan untuk taat kepada Allah. Dan itu nikmat yang luar biasa. Bentuk syukurnya yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat maksiat. Ketika kamu tidak mau bersyukur, maka bisa jadi engkau mengganti nikmat Allah dengan kufur. Andaikan Allah tidak menundukkan, tidak ngasih anggota badan itu agar taat kepadamu, pasti kamu tidak akan bisa berbuat maksiat kepada Allah dengan anggota badan tersebut. Setiap anggota itu akan berkata kepadamu, jika engkau hendak melakukan maksiat, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu memaksaku untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadaku. Ketika engkau maksiat kepada Allah dengan anggota badan, maka anggota badan itu akan lapor kepadaku dan berkata, aku telah mencegahnya ya Rabb, tapi dia tidak mendengar aku berlepas tangan dari apa yang telah dia lakukan. Sehingga kemudian engkau menghadap kepada Allah dan anggota badanmu memberikan persaksian kepadamu dengan apa yang sudah kamu lakukan dari kebaikan dan keburukan. Di hari tidak ada yang bisa menolak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat ngungsi kecuali hanya kepada Allah. Yaitu di hari harta dan anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selain kita bertanggung jawab terhadap rakyat kita yang khusus, kita juga bertanggung jawab terhadap rakyat kita yang umum, yaitu orang yang oleh Allah dijadikan di dalam wilayah kekuasaan kita seperti anak, istri, pembantu, semua itu adalah rakyatmu. Wajib bagimu untuk menunjukkan mereka agar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, yaitu taat. Dan dikasih tahu apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu maksiat. Janganlah kamu ngasih kemurahan kepada mereka ketika meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Ajaklah mereka di jalan keselamatan, di jalan kebahagiaan mereka, agar bahagia, agar selamat di akhirat. Ajarkan adab kepada mereka. Janganlah kamu menanamkan ke dalam hati mereka terlalu cinta dunia dan kesenangan dunia, sehingga engkau berbuat buruk kepada mereka. Diterangkan bahwa keluarganya seseorang, anaknya itu akan gandolan kepadanya di hadapan Allah dan berkata, ya Rabb, dia tidak ngasih tahu kami apa yang wajib kepada kami, maka kisoslah kami sebab orang tersebut. Wa alaika bimu'amalatihim. Hendaknya engkau bermuamalah dengan rakyat itu dengan adil, dengan penuh keutamaan,
yaitu kamu menjalankan kewajiban kepada mereka, ngasih nafkah, ngasih pakaian, memperlakukan dengan baik. Kemudian juga termasuk kewajiban agar mereka tidak berbuat zalim. Diterangkan bahwa annal abda yuktabu jabbaran wa ma yamliku ila ahla baitihi fayajuru alaihim. Sesungguhnya seorang hamba tercatat sebagai orang yang otoriter, dia tidak memiliki kecuali keluarganya saja. Wa alaika antal alla tastaksi alaihim fi talabil hukum. Hendaknya engkau tidak terlalu menuntut hak atau dari mereka. Engkau menyayangi mereka, engkau berakhlak yang baik dengan mereka, engkau ceria bersama mereka. Yang penting bukan suatu perbuatan dosa, sehingga hilanglah kegelisahan, hilanglah saling benci. Yang ada adalah kewibawaan dan senantiasa dimuliakan. Wa alaika bil afi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, Abang? Enggak, yang lain yang mau bertanya jamaah, sebutkan nama dan alamatnya, terus jangan lupa passwordnya Iwamid Jifatil Barakallah. Enggak, jamaah, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Perkenalkan Ustadz, saya Maryam Karomah dari Cilacap. Ustadz mau bertanya. Begini Ustadz, kita sebagai orang tua ingin mempunyai anak besar, suatu saat orang tua meninggal, anak yang akan mendoakan kita. Itu harapan kita. Tapi kenyataannya Allah berkehendak lain, anak lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Nah, anak itu apa maksudnya? Anak itu satu harapan untuk suatu saat kalau saya meninggal, kami meninggal, pasti anak yang akan yang mendoakan kita, yang akan kok rada gimana ya mau bertanya. Ini saya intinya aja, itu kalau orang tua kehilangan anak itu apakah suatu atas atas dosa kita, atau suatu keberuntungan, atas suatu ujian bagi kita sebagai orang tua, Ustaz. Karena anak saya meninggal dalam usia umur 15 tahun karena mondok di pesantren dan sakit gitu. Tapi sampai sekarang luka itu batinku masih sakit gitu. Sepertinya tuh nggak pernah lupa gitu kan. Sedih terus gitu. Ya? Anak tunggal. Bukan anak tunggal, masih ada anak lain. Tapi di antara anak-anak saya cuma satu ini aja yang mau ngaji, mau puasa, mau ibadah, mau
pondok pesantren gitu. Dan terakhir dia mau meninggal, anaknya 4, laki 3, perempuan 1. Itu yang nomor berapa yang wafat? Ya nomor 3. Dan waktu mau meninggal aja itu paginya dia mau silaturahim, mau pamitan ke ustadznya di pondok pesantren, tapi di jalan dia udah nggak bisa nafas gitu. Dia bilang mau pulang ke ustadznya, saya mau pamit dulu ke ustadz, kalau saya sembuh minta doanya sama ustadz, kalau saya diberi kesembuhan atau di nggak sembuh, saya udah pamit sama ustadznya. Intinya Bu, intinya yang ditanya intinya. Ustadz tadi kan udah tanya kan intinya gimana, itu suatu kedosaan orang tuanya atau suatu keberuntungan bagi orang tuanya gitu. Bagaimana anak saya pas suatu saat saya bisa menemui anak saya gitu. Ustadz, terima kasih atas petunjuk dan bimbingan untuk saya supaya hati saya lebih lega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua langsung saja Ustadz dijawab pertanyaan dari Ibu Maryam Saromah. Gimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bil qada yudhibul ham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman, percaya dengan takdir bisa menghilangkan kesusahan atau kesedihan. Artinya kalau kita berpikir bahwa semua itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih legowo menghadapi musibah tersebut. Itu. Pak Sri Mulyani tolong diumur terlebih dahulu. Pak Sri Mulyani tolong diumur. Jadi tidak ada wafatnya seseorang itu karena dosanya orang tua, itu memang bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menerima takdir tersebut dengan legowo, ya. Kalau kemudian putranya wafat karena sebab sakit, semoga itu bisa menjadi kafarat, bisa menjadi penghapus dosa dan kesalahan putra ibu di masa lalu. Dan kemudian lalu bagaimana sikap kita, yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa berkirim doa kepada anak kita walaupun yang telah meninggal tersebut. Karena innal mayyita fi qabrihi kal gharik al mughawwis. Sesungguhnya mayit di kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang senantiasa meminta pertolongan dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya itu. Lalu kemudian anak adalah harapan yang bisa mendoakan orang tua, yaitu di antara 3 amal yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan waladin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan. Kalaupun salah satu dari putra ibu ada yang wafat, maka masih ada 3 lagi putra ibu yang bisa mendoakan ibu, ya. Jadi di balik musibah tetap ada hal-hal yang tetap bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Misalnya yang tidak ada 1 tapi masih ada 3, ya. Kalau lupa tidak, ya, karena ya namanya anak itu samrotul qalbi wa raihanul jannah. Anak adalah buah hati dan bau dari surga. Maka kalau lupa ya tidak, tapi bagaimana kita bisa lebih legowo menjalani kehidupan dengan menatap masa depan yang lebih baik. Masih ada 3 anak kita yang perlu kita besarkan, perlu kita didik, sehingga harapannya nanti juga sama bisa mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada nantinya. Jadi tetap berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kemudian anak-anak kita menjadi penghuni surga,
panjenengan ketika di dunia baik dengan taat dengan ibadah juga bisa menjadi penghuni surga, insya Allah akan bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu Mukarramah. Semoga terima kasih Ustaz. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad Imam Hauti yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Mariam Mukarramah. Dilanjutkan, ada jamaah yang mau bertanya lagi, dipersilakan jamaah. Hilang bro. Kalau nggak ada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Hilang. Amin. Jihad yo Allahu Akbar barokallah. Ustaz, saya suci ini apakah tadi disampaikan yang di atas sama Ustaz dikatakan kalau ada orang yang bermaksiat jangan kalau nggak usah wes ben-bene ngoten. Ini bagaimana dengan saya suami saya nggih Ustaz, ini dengan keluarga. Apabila ada saudara suami saya yang datang ke rumah, terus ada yang ngomongin menggunjing gitu maksudnya. Terus suami saya itu bilang nggak usah ngurusi keluarganya orang sebelum keluarga kita baik-baik. Apakah juga termasuk seperti yang disampaikan Al-Ustaz tadi? Terima kasih atas jawabannya, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Monggo. Terima kasih. Jadi ahadul mughtabaini syarikani fil ismi. Salah satu dari dua orang yang menggunjing atau ngerasani, itu bareng-bareng mendapat dosa, ya. Tinggal melihat motivasinya. Artinya ketika suami panjenengan dan saudaranya itu ketika berbincang-bincang motivasinya hanya rasan-rasan, ya, kalau kemudian suami panjenengan mengingatkan untuk tidak rasan-rasan, itu juga sudah tepat, ya, itu. Karena mungkin suami panjenengan tidak mau juga mendapatkan dosanya berhibah, menggunjing gitu. Kalau kita melihat ada orang menggunjing, bisa jadi kita mengalihkan pembicaraan, atau kalau memang memungkinkan untuk diingatkan secara langsung seperti apa yang dilakukan oleh suami panjenengan, malah lebih baik gitu. Kalau tidak bisa ya tinggal ngalih gitu. Kalau masih tetap ngerasani, tinggal melihat motivasinya. Artinya motivasinya itu agar ada perubahan untuk keluarga yang diomongkan, atau hanya menceritakan keburukan atau apa gitu. Sebab kalau ghibah itu kan zikruka akhaka bima yakrahu idza sami'ahu. Engkau menceritakan sesuatu yang orang lain jika mendengar itu dia tidak senang, ya, gitu. Itu wa ingkana haqqan, walaupun itu benar. Tapi kalau tidak benar maka itu namanya buhtan. Buhtan itu gawe-gawe goroh, fitnah, ya, itu. Ya, itu. Jadi kalau memang motivasinya membicarakan keburukan orang itu dalam upaya untuk melakukan perbaikan, ya monggo. Tapi kalau hanya menggunjing, ngerasani, ya mungkin langkah-langkah itu bisa dilakukan. Tidak usah ngomongkan orang lain, kita sendiri aja diperbaiki. Lihat motivasinya seperti itu, ya. Mungkin suami panjenengan tidak mau tergolong dalam hadis itu bahwa salah satu dari orang yang berghibah itu sama-sama mendapat dosanya, baik yang ngomong atau mustami' pendengarnya. Begitu Ibu, kira-kira. Semoga bermanfaat. Amin. Karena suami saya bilang gini, belum tentu keluarga saya tuh baik dibanding keluarga dia, ngoten loh Ustaz. Ngomongnya seperti itu.
Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa khairum minhun wala talmizu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Kalau tidak salah begitu ayatnya, aukamakol ya. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah seorang perempuan mengolok-olok perempuan lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih Ustaz. Monggo. Satu lagi ada jamaah. Ya, saya Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit Jihad yo. Saya Sri Mulyani dari Klaten, Jawa Tengah, Anggrek Merah. Mau tanya Bah, itu penempatan kata silaturahmi dan silaturahim itu sebaiknya itu maksudnya gimana loh Bah? Maksudnya penempatannya itu silaturahim bagaimana, di mana, dan silaturahmi penempatannya dalam kata-kata bagaimana dan di mana gitu Bah. Itu pertanyaan saya Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz langsung saja dijawab pertanyaan dari Bu Sri. Ya. Rahim itu ini tempatnya anak di perut, rahim ya. Tapi ada juga rahim itu dari kata rahima yarhamu rahman, yaitu artinya kasih sayang. Jadi man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayung sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa kepingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia bersilaturahmi ya. Jadi keutamaan silaturahmi diantaranya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya ya. Permasalahannya adalah tadi ditanyakan itu yang benar silaturahmi atau silaturahim gitu kan. Kalau silaturahim itu penulisan dalam bahasa Arab ya. Jadi artinya menyambung sanak saudara ya itu. Tapi kalau silaturahmi itu kayaknya itu menurut bahasa Indonesia ya itu. Artinya apa? Artinya mungkin ada yang mempertanyakan terkait kalau silaturahmi berarti tidak menyambung sanak saudara tapi menyambung rahim ya, tempatnya anak itu. Ya artinya kalau bahasa Indonesia yang baku bahwa silaturahmi itu ya silaturahim itu, bahwa itu adalah dua hal yang sama. Cuma kadang ada yang mempertanyakan hal tersebut ya. Tapi yang jelas yang terpenting adalah substansinya, mustameknya atau yang baca itu sama-sama paham bahwa yang dimaksud silaturahim itu ya silaturahmi, yang dimaksud silaturahmi itu ya silaturahim itu. Artinya menyambung persaudaraan begitu. Tapi kalaupun kemudian rahim itu kenapa dinamakan rahim? Ya, maksudnya tempat anak itu karena memang itu alam yang penuh kasih sayang di mana anak itu di situ kecil tidak bekerja ya, tapi dikirimi makanan oleh Allah ya. Makanya kalau lahir kadang itu melihat betapa di dunia ini berat, lahir ceprot langsung nangis, nah itu. Artinya substansinya sama Ibu, silaturahmi isinya adalah menyambung persaudaraan begitu. Mungkin arah pertanyaan Ibu mempertanyakan makna rahim. Rahim ini maknanya welas asih atau rahim tempatnya anak atau rahim
menyambung persaudaraan atau seperti apa. Substansinya sama ya. Yang penting pentingnya orang itu sama-sama memahami bahwa yang dimaksud itu menyambung persaudaraan. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga kita semuanya mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan Ustaz tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ada 9 menit. Bagaimana? Apakah tadi sudah doa? Mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Belum. Oh belum, ya. Mohon barokah doanya, ya Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tuqbina wal muslimin wa afina wa yawm syarra masaibid dunya waddin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udziruka dinana wa anfusana wa amwalana wa sabana wa talamikana wa kulli syai'in ataitana fika wa amanika wa yadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa min syarri kulli syarri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi aulatina wa talamikina tubidatina wa la tadurahum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik wa rizqni birahum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Imam Faudi yang telah memimpin doa tadi dan atas ilmunya. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat, berguna bagi kita semuanya, dan marilah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan doa yang dipimpin oleh Ustaz tadi, semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari awal alhamdulillah bersama-sama bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin.